Kula nuwun sedulur sugeng pepanggihan malih kalian kula Tubagus Purnama. Rahayu 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 ingkang sami pinanggih. Sedulur, apa sih yang membedakan konsep agama-agama yang berada di Asia ini dengan agama-agama yang berada atau berasal dari Eropa maupun dari Timur Tengah? Kita simak saja videonya agar tahu dan jangan gagal paham. Monggo. Baik sedulur semua, yang pertama kali kita bahas adalah konsep agama di wilayah Asia Timur maupun Asia Tenggara atau di wilayah Asia. Kebanyakan orang menyebut agama bumi. Nah, ini sebetulnya bukan agama tapi ajaran. Timbulnya konsep agama itu belum lama, sudah di era kemerdekaan baru ada timbul konsep agama. Tapi semula sejak zaman Majapahit, sejak zaman Mataram, ini adalah ajaran. Nah, mulai ada perang kemerdekaan itu baru timbul konsep dinamakan agama. Konsep agama timur adalah ajaran budi pekerti, ajaran hubungan dengan sesama makhluk, bahkan dengan alam. Contohnya seperti batu, itu pun mengeluarkan energi. Jadi kita harus berbuat baik agar seimbang. Adanya sesaji buat batu-batu itu sebetulnya bukan sesaji untuk batu, tapi simbol rasa terima kasih. Karena dari batu, dari air, dari alam itu kita memperoleh kehidupan, sehingga kita masih hidup dan bisa meneruskan evolusi yang terjadi. Nah, mereka menganggap ada kekuatan tersembunyi di alam semesta ini yang mengatur segalanya. Di samping itu, kekuatan ini juga ada di dalam diri, karena kekuatan yang tersembunyi ini adalah ada di alam cahaya, di mana cahaya itu juga ada di dalam diri. Artinya, konsep ajaran Jawa atau konsep agama bumi, agama di Asia Timur adalah ada kekuatan yang ada di dalam diri sendiri, juga ada yang meliputi bumi, dan itu sudah tidak dipertanyakan atau tidak usah dicari, karena hanya bisa dirasakan kehadirannya. Nah, dengan demikian hidup akan menjadi selaras antar satu dengan yang lain, bahkan dengan alam semesta. Yang diutamakan adalah keseimbangan. Sedangkan yang agama-agama dari Timur Tengah maupun dari Eropa, atau terbiasa kita menyebut agama langit, adalah adanya unsur ketuhanan. Konsep ketuhanan ini yang membedakan agama langit dan bumi, karena menganggap ada Tuhan di luar diri, di luar alam ini yang mengatur segalanya. Sehingga konsep ketuhanan ini dijadikan industri.
Contohnya, setiap kita melakukan kesalahan, maka akan dikatakan, jangan berbuat itu dosa, nanti Tuhan marah. Nah, ini berbeda sekali dengan konsep agama di bumi. Karena konsep ketuhanan ini tadi. Jadi kalau seandainya di dalam agama-agama itu konsep ketuhanan dicabut, maka akan sama. Sehingga tidak ada perbedaan-perbedaan yang berarti. Tapi karena adanya konsep ketuhanan ini, sehingga menjadi legitimasi untuk industri, entah itu industri sekolah, entah itu industri invasi, entah itu mau mengadakan penjajahan kemanapun dengan alasan mereka belum tercerahkan, dengan alasan mereka masih berada di lembah dosa dan harus diberi penerangan, harus beri kecerahan. Inilah konsep agama langit. Sehingga sampai saat ini pun kita bisa tahu bagaimana perkembangannya. Nah, inilah yang membedakan antara konsep agama bumi dan konsep agama lain, adalah tentang konsep ketuhanan. Seandainya konsep ketuhanan itu diambil dari agama langit, maka yang terjadi sama, adalah ajaran budi pekerti tentang perbuatan baik dan menjaga alam semesta. Jadi demikian sedulur, kalau ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhir kata dari saya mengucapkan rahayu, rahayu, rahayu. Matur nuwun.